keluar lagi, Lang. Oke, kita mulai ya. Email. Tolong yang lain eh, audionya dimatikan saja ya. Tolong yang lain audionya dimatikan saja. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suaranya warahmatullahi punya gue. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sallallahu alaihi illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa berkumpul via Zoom meeting dalam rangka sosialisasi sistem informasi akademik Institut Azura. Selawat beriringkan salam kita sampaikan ke tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bilafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, mahasiswa semua angkatan 2024, kegiatan yang kita lakukan ini adalah memperkenalkan sebuah sistem informasi akademik yang ada di kampus kita di Institut Azura. Oke, di mana di aplikasi ini nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tentunya eh, semua itu berhubungan dengan perkuliahan kita. Oke, oke. Sebelum kita mulai sosialisasi ini, seperti biasa kita awali eh, kegiatan kita ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan ini saya mintakan kepada mahasiswa Nebi Britgi, silahkan membacakan beberapa ayat saja. Waktu dan tempat dipersilakan. Angka feel ada. Sebentar ya, Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد
Wallahu azizun zu intiqam. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض الله لا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bibi atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan tadi kita akan lebih bisa menerima materi yang akan kita sampaikan. Oke, mahasiswa semua, eh, sebelum kita masuk ke aplikasinya ada beberapa hal yang kita sampaikan. Mohon ini menjadi perhatian karena konsepnya itu kita di dalam perkuliahannya tentu ingin menjadi insan yang terbaik ya. Dan dalam kegiatan kita tentunya kita harus saling menasehati ya seperti yang tertulis yang ada dalam kitab suci kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasehatilah dalam kesabaran dan saling menasehatilah dalam kebenaran. Oke. Dan kita ingin sampaikan sekilas ya, ini ada beberapa aturan sebenarnya yang menjadi standar kita di kampus, terutama terkait pakaian, dan ini juga kemarin kita sampaikan. Dan harapan kita itu mahasiswa mulai sedikit demi sedikit menyesuaikan standar yang ada di kampus kita gitu, meskipun tidak secara signifikan langsung, tetapi mulai mulai menyesuaikan dengan apa yang menjadi standar kita ketika mahasiswa berpakaian, terutama yang untuk ikhwan dan akhwat gitu. Ya, dan harapannya memang nanti mahasiswa-mahasiswa kita mulai menyadari pentingnya kita berbusana sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, itu juga untuk kebaikan kita semua gitu. Oke, selain itu eh, kita ingin menyampaikan juga terkait ada satu buah SOP yang ada di kampus, yaitu kita punya sebuah SOP terkait pengaduan mahasiswa. Jadi kita memiliki sebuah layanan di mana mahasiswa bisa memberikan pengaduan apapun itu terkait perkuliahan, sarana prasarana, atau yang dirasakan ada di kampus ketika ada konflik dengan dosen, konflik dengan mahasiswa. Silakan menggunakan sarana ini untuk menyampaikan keluhan kita gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah di kampus, eh, jangan sampai dipublish di sosial media gitu. Karena kita punya sarananya, kita bisa selesaikan ketika mahasiswa tersebut memiliki masalah gitu. Ya, jadi ini nanti silakan kalau misalnya memang ada kendala di kampus yang terkait perkuliahan di kampus ataupun interaksi yang ada di kampus itu bisa menghubungi kita via WhatsApp atau juga kita ada Google Form dan juga ada melalui email gitu. Jadi ada tiga platform yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengadukan, memberikan pengaduan atau memberikan kritik dan saran terkait proses yang ada di kampus gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita ingin sampaikan bahwa di dalam perkuliahan kita, kita akan terbiasa nanti mendengar periode akademik ya, terutama nanti ketika kita menggunakan sistem, kita akan sering mendengarkan periode akademik. Jadi di sistem itu nanti bukan dituliskan semester 1, semester 2, semester 3 tidak gitu, tapi tertulis nanti periode akademiknya. Misalnya kita ingin melihat nilai di semester 1. Berarti kita di sistemnya nanti kita akan memilih periodenya itu 2024, 2025 gitu. Jadi mahasiswa sekarang ketika ditanya tahun akademiknya berapa sih mahasiswa sekarang semester 1? Tahun akademiknya itu 2024, Si break gini nggak 2005 ganjil dimatiin. gitu. Jadi di situ kita bisa mengetahui kita sekarang berada di periode akademik berapa gitu dari Kuatnya salah kan? panduan yang ada di depan ini. Oke. Jadi nanti di penggunaan sistem nanti kita akan terbiasa melihat periode akademik. Jadi penulisannya itu atau pemilihan semesternya itu berdasarkan periode akademik. Oke, selanjutnya ini yang ingin kita sampaikan hari ini ya. Kita akan menyampaikan terkait sebuah sistem aplikasi sistem informasi akademik yang ada di kampus kita. Kita sebut namanya itu Smart Academic ya.
Smart Academic yang bisa diakses nanti melalui link smartinstituteazura.ac.id. Dan semua mahasiswa yang sudah mengisi data kemarin, alhamdulillah hampir semuanya sudah memiliki akun sebenarnya, itu bisa diakses menggunakan NIM-nya masing-masing. Dan password default-nya itu kita berikan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, setelah nanti mencoba login dan bisa login, nanti diharapkan untuk segera mengganti password. Untuk proses penggantian password nanti kita akan berikan panduannya seperti apa untuk bisa mengganti passwordnya. Oke. Lalu apa saja layanan yang ada di Smart Academy kita? Nanti setelah Anda login ke sistem kita, nanti tampilan dashboard dari mahasiswa ini seperti ini. Ya, tampilan dashboard dari masing-masing mahasiswa itu nanti kurang lebih seperti ini. Akan terlihat di sana nama Anda, lalu ada 6 menu yang ada di sini ya. Ada menu beranda, profil, perkuliahan, bimbingan, pembayaran, dan frekuensi SN question. Ya, jadi nanti kita akan coba contohkan, kita coba praktekkan satu persatu penggunaan menu ini seperti apa gitu. Oke. Oke, menu yang pertama itu beranda, itu berisi informasi data profil, IPK, jadwal, dan tagihan. Lalu di menu profil berisi informasi data pribadi, ya. Nah, untuk profil ini kemarin waktu kalian isi form pengisian biodata, ada beberapa mahasiswa yang pengisian datanya itu kurang. Kurang dalam arti kata mungkin ada yang tidak komplit, ada juga mungkin yang salah. Jadi nanti kita harapkan ketika mahasiswa sudah punya akun dan bisa login, harap untuk memperbaharui data yang ada di sistemnya. Nanti kita akan juga pandu bagaimana proses perbaikan nilainya, perbaikan datanya. Oke. Lalu di menu perkuliahan nanti ada beberapa submenu, contohnya ada pengisian KRS, lalu ada KRS yang diambil, lalu ada KHS, ada jadwal, transkrip, dan kartu ujian. Itu ada di menu perkuliahan. Lalu ada di menu bimbingan, ini nanti masing-masing Anda sebenarnya sudah ditunjuk ada dosen pembimbing akademiknya. Tugasnya apa? Ketika kalian memiliki masalah terkait akademik di kampus, kalian bisa berkonsultasi nanti dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Nanti masing-masing prodi akan menyampaikan siapa dosen PA-nya masing-masing. Karena dalam proses pengisian KRS juga nanti kalian akan harus meminta tanda tangan ke dosen PA-nya masing-masing. Oke. Oke. Lalu di menu pembayaran ini nanti menampilkan tagihan administrasi kuliah, ya. Itu bisa menampilkan nanti berapa biaya yang tertagih, yang belum dibayarkan, yang sudah dibayarkan, apa-apa saja pos pembayaran yang belum dibayar itu nanti akan terlihat di menu tagihan ini. Lalu yang terakhir itu menu VAQ ya, VAQ, lalu frekuensi SN question itu menampilkan pertanyaan terkait aplikasi. Namun untuk menu yang terakhir ini masih dalam proses pengembangan karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dilengkapi di sini sebelum aplikasi ini bisa digunakan. Oke. Ini sekilas tentang aplikasi-aplikasi yang ada di sistem di Smart Academic kita di Institut Azura. Oke, lalu terkait pembayaran ya, pembayaran yang dilakukan di kampus itu kita hanya punya satu bank tunggal ya. Jadi pembayaran kita itu hanya melalui Bank BSI di nomor rekening 1422 atas nama Institut Azura ya. Jadi semua pembayaran administrasi perkuliahan itu hanya melalui rekening ini. Jika ada pembayaran melalui rekening lain, kecuali kemarin ada beberapa mahasiswa itu jalur dari K2 ya, itu berbeda. Tapi kalau misalnya yang jalur kampus itu nanti khusus pembayarannya hanya di satu rekening ini saja. Oke. Dan untuk konfirmasi pembayaran, misalnya sudah melakukan pembayaran dan bukti pembayarannya itu dikirim hanya melalui nomor kampus kita ya. Maaf, ini ada koreksi nomornya. Nomor kampus kita yang 86 ya. Nanti saya ketikkan di ini di chat ya nomor kampusnya itu yang untuk transaksi pembayaran. Oke. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke demo aplikasi ya, seperti yang terpampang di pelang depan kita, ya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga.
Yang kita lakukan setiap hari datang ke kampus, kita menuntut ilmu, ya. Harapannya dengan kita menuntut ilmu, selain mempermudah kehidupan kita ke depan, akan mempermudah jalan kita di akhirat nanti. Oke, kita akan lanjut ke demo aplikasi. Saya akan demokan aplikasinya. Nanti setelah sesi ini selesai, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Lalu nanti eh, kita Anda diberikan kesempatan untuk mendemokan masing-masing aplikasi melalui perangkat Anda masing-masing. Oke, ini tampilannya ya. Ini tampilan dari sistem kita ketika Anda akses melalui URL tadi smartinstituteazura.ac.id. Maka akan ditampilkan halaman login di sini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk login Anda menggunakan NIM-nya masing-masing ya. Harap ingat NIM-nya masing-masing. Lalu untuk passwordnya, default-nya itu 123456. Itu berlaku untuk semua ya. Di awal untuk berlaku untuk semua. Namun nanti ketika Anda sudah masuk, silahkan silahkan nanti diganti passwordnya. Nanti kalau misalnya sudah masuk, silahkan diisi passwordnya masing-masing. Saya coba ambil salah satu NIM mahasiswa ya. Coba NIM saya, Pak. Berapa NIM-nya? Bentar. Oh, nggak ingat. Biasalah lupa sedikit. Dua, dua Oke, empat. udah masuk. Oke, itu coba ya pakai yang Ini ini ada ya. mana? Ini punya Meldi, Ahmad Meldi. Ada Ahmad Meldi di sini. Ahmad Meldi ada? Nah, kan nggak ada orangnya kan? Nggak ada orangnya. Ganti, Pak. Oke, kita pakai yang lain. Berapa? 2401. Dua Kosong empat berapa? kosong tiga 03 kosong tiga 01 kosong 00. satu kosong kosong 14. 14 ya. Oke. Ya, Oke, atas nama Asri ya. ya Oke. betul. Oke, Kasih. ini menu yang ada yang seperti saya sampaikan tadi ya. Ini menu beranda, di sini ada informasi, ada namanya. Lalu di sini nanti terlihat IPS ya, indeks prestasi semesternya. Jadi nanti akan ada grafik di sini semester 1 IP-nya berapa, semester 2 itu IP-nya berapa. Lalu nanti di sini juga ada jadwal perkuliahannya. Lalu di sini akan ada tagihannya, lalu ini nanti ada kegiatannya gitu ya, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Oke, kita fokus di menu perkuliahan ya, tapi saya coba jelaskan satu persatu menunya. Pertama itu di menu profile. Di menu profile ini Anda nanti bisa pertama ganti fotonya. Tapi sebelum ke sana, saya lupa tadi. Cara mengganti password tadi ya. Ganti password tadi itu ada kalian klik ikon dari fotonya sendiri, lalu ada pengaturan akun di sini. Lalu ada menu ganti password di sini. Silakan masukkan password barunya ya, lalu diulangi, masukkan password barunya dan simpan. Setelah itu nanti passwordnya akan berganti. Ya, jadi itu cara untuk mengganti passwordnya. Kita klik di
eh, profil foto profil kita, lalu ada pengaturan akun, lalu di menu ganti password silakan masukkan password baru. Yang ini nggak usah diketik, nggak usah diganti. Eh, Tinggal masukkan di password barunya itu apa passwordnya, lalu yang di bawah juga passwordnya apa. Itu. Itu untuk mengganti password. Lalu di menu profile di sini akan terlihat data kita ya. NIM-nya, nama prodinya apa, prodi masuk gitu, sistem kuliahnya, statusnya, kelompoknya. Lalu nanti yang akan kita perbaiki, yang Anda masing-masing perbaiki nanti adalah yang ada di sini, informasi umum ini. Coba lihat di informasi umum ini, pastikan datanya ini benar, ya. Pastikan datanya ini benar, mulai dari informasi umum, ada tempat tanggal lahir, lalu ada kewarganegaraan, lalu ada kontak, domisili, alamat sesuai KTP, alamat tinggal sekarang, ya, domisilinya, lalu ada data orang tua. Ini nanti coba diisi juga, mulai dari NIK, pendidikan, penghasilannya, dan yang lain-lain. Lalu nama ibu juga ya, data ayah dan data ibu juga diminta di sini. Lalu ada wali ya, kalau misalnya di sini ada perwalian atau wali selain dari orang tua itu bisa dilengkapi juga di sini. Oke. Lalu ada data sekolah. Data sekolah ini juga eh, berisi data sekolah yang bisa kita ubah ya. Jadi nanti untuk mengubahnya kita klik menu ubah di sini. Kita klik, baru itu bisa kita masukkan ya, mulai dari kewarganegaraan, lalu nomor KK-nya gitu, nomor KPS. Ini kalau misalnya kita terdaftar di dinas sosial gitu. Ada kontak, nomor handphone, lalu domisili tadi kita ganti, kita sesuaikan ya, sesuai KTP ya, lengkap-lengkap diisi, lalu orang tua, nama orang tua, nicknya itu diganti semuanya atau diperbarui ya kalau misalnya ada yang belum lengkap datanya. Lalu ada wali juga di sini bisa dilengkapi. Lalu sekolah silakan di ini kan diperbaiki atau dikoreksi datanya apakah ada masih data yang salah untuk data sekolahnya gitu. Kalau sudah nanti sudah diisi semua baru kita klik simpan. Maka eh, data yang kita eh, masukkan tadi itu akan tersimpan dan kita bisa cek lagi. Kalau misalnya salah lagi, coba perbaiki lagi secara berulang-ulang gitu. Oke, itu di menu profile ya. Lalu lanjut di menu perkuliahan. Di menu perkuliahan ini ada beberapa menu di sini. Ada pengisian KRS, lalu ada KRS yang sudah diambil, kartu hasil studi, jadwal perkuliahan, transkrip sementara, dan kartu ujian. Kita fokus dulu untuk pengisian KRS. Ini nanti kalian akan praktekkan masing-masing. Ya, jadi kalian di semester 1 kemarin kan belum mengambil KRS ya. Jadi KRS itu sebenarnya kartu rencana studi. Itu kita yang mengatur, kita yang memilih mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari di semester tersebut. Kalau semester 1 itu kan mata kuliah diambil di semua mata kuliah. Misalnya untuk prodi manajemen misalnya mata kuliah di semester 1 ada 10 mata kuliah berarti kita ambil semuanya. Tapi nanti di semester 2 itu nanti bisa mata kuliah yang ditawarkan prodi itu ada 8, tapi kita hanya mau ngambil 6, itu boleh. Atau mau ngambil 4 itu juga boleh. Tetapi konsekuensinya adalah tentu kita akan nambah semester nanti di akhir karena jumlah mata kuliah kita itu nggak cukup gitu. Ataupun misalnya di semester 1 misalnya ada yang IPK-nya 2. Kalau IPK-nya 2 itu jumlah mata kuliah yang bisa diambil di semester selanjutnya itu tidak bisa diambil semuanya. Ya, maksimal mata kuliah SKS-nya itu 24. Jadi kalau misalnya IPK-nya 2, maka mungkin hanya bisa mengambil 5 mata kuliah dari 10 mata kuliah. Konsekuensinya apa? Maka otomatis nanti akan menambah semester lagi yang seharusnya kuliahnya itu 8 semester bisa jadi nanti tambah 9 semester karena ada mata kuliah di semester 2 atau di semester yang akan diambil itu tidak bisa diambil karena nilainya itu tidak mencukupi. Ya, jadi itu salah satu konsekuensi kalau misalnya IPK Anda rendah, tidak bisa mengambil mata kuliah ke atas. Ya, maaf, tidak bisa mengambil mata kuliah di semester selanjutnya. Janganlah. Ya, tidak bisa mengambil mata kuliah di semester selanjutnya. Oke. Oke, jadi semua mahasiswa nanti harap diperhatikan ini untuk pengisian KRS silahkan nanti ambil mata kuliah di semester 1. Ya,
mata kuliah di semester 1 ini, tapi pastikan kelasnya ya. Pastikan kelas Anda masing-masing. Di sini ini adalah mata kuliah yang ditawarkan untuk semester 1 ya, semester 1 dan semester 3. Anda bisa lihat di sini ada semester 1 dan semester 3. Lalu ada kelasnya, kelas reguler, kelas malam, dan kelas eksekutif. Pastikan nanti Anda mengambil mata kuliah yang memang Anda pelajari di semester ini. Ya, misalnya di kelas reguler misalnya mengambil ada mata kuliahnya di sini ada satu di checklist ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mata kuliah. Berarti nanti untuk mahasiswa yang kelas reguler berarti ini semua harus di checklist. Ya, di checklist. Maka dia akan otomatis tersimpan. Inilah mata kuliah yang diambil di semester ini, di semester 1. Ya, jadi ini sudah dipilih semuanya, baru nanti diajukan. Ajukan KRS untuk di ACC nanti oleh dosen PA-nya. Ya. Setelah di ACC nanti dosen PA-nya, nanti Prodi akan kirimkan datanya siapa dosen PA-nya, nanti KRS itu akan dicetak. Dicetak, lalu nanti minta tanda tangan dosen PA-nya masing-masing. Baru sah bahwa mata kuliah itu memang bisa diambil gitu. Ya. Jadi nanti pastikan semua mahasiswa ketika dia login akan ditampilkan di menu KRS ini mata kuliah yang diambil di semester ini. Ini saya hapus lagi ya. Ini sekedar contoh aja. Nanti pastikan tidak ada mata kuliah yang terlewat ya. Misalnya di Prodi MI ada 10 mata kuliah, di Prodi TK misalnya ada 8 mata kuliah, akuntansi nanti ada 7. Pastikan diambil semuanya. Dan pastikan Anda mengambilnya itu di jenis kelas Anda. Kalau misalnya Anda kelas reguler, jangan ngambil di malam ya. Nanti absensi Anda itu nanti masuknya di kelas malam gitu. Oke. Ya. Jadi itu di menu KRS. Lalu selanjutnya itu ada di menu KHS. Ya. Di menu KHS ini gunanya nanti untuk melihat nilai ya, nilai Anda di semester yang sudah selesai Anda tempuh. Misalnya nanti semester 1 ini selesai, dosen sudah memberikan nilai, menginputkan nilai semuanya, maka kalian akan bisa melihat berapa sih nilai saya yang saya dapat di semester ini gitu. Dan itu nanti KHS itu akan dicetak. Nah, ini posisinya kan masih kosong karena ini masih semester 1. Belum ada perkuliahan yang selesai. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai semester 1, maka akan terlihat di sini berapa IPK yang didapat dan itu juga akan dicetak dan diminta tanda tangan ke dosen PA-nya gitu. Oke. Lalu di sini ada jadwal perkuliahan itu nanti setelah kalian selesai mengisi KHS itu akan muncul di sini jadwal perkuliahan gitu. Oke, lalu juga ada transkrip transkrip sementara di sini juga nanti akan ditampilkan transkrip nilai sementaranya ya. Mulai dari kalau KHS tadi itu per semester. Kalau transkrip nilai ini nanti ditampilkan di semua semester. Misalnya kita sekarang sudah semester 4 misalnya. Berarti akan ditampilkan transkrip nilai semester 1, semester 2, dan semester 3. Sehingga kita bisa melihat IPK-nya berapa. Indeks prestasi kumulatifnya. Kalau yang per semester itu namanya IPS. Indeks prestasi semester. Oke. Lalu di sini di menu bimbingan ini gunanya untuk apa? Kita misalnya ingin melakukan bimbingan, ya, ingin konsultasi dengan dosen. Ini kita bisa lakukan dengan menambah jadwal bimbingan ya. Misalnya kita ingin bimbingan dengan dosen, kita pilih di tipe bimbingan yang akademik, topiknya misalnya apa? Nilai bermasalah. Salah. Oke, lalu tuliskan deskripsinya. Deskripsinya apa? Misalnya nilai bermasalah karena apa? Misalnya absensinya kurang atau misalnya ada kuis yang terlewat, UTS yang terlewat. Nanti nanti tulis di sini, disimpan, nanti akan masuk ke halaman dashboardnya dosen PA-nya masing-masing sehingga dilihat, oh, mahasiswa bimbingan akademik saya ada masalah. Berarti dosen PA nanti akan mengatur jadwal untuk mengkonsultasikan masalah tersebut. Gitu. Oke, itu di menu bimbingan. Lalu selanjutnya ini ada di menu pembayaran. Di menu pembayaran ini ada dua menu, ada pengajuan pembayaran, ya, ada juga tagihan.
Oke, di menu tagihan ini menampilkan tagihan yang ada sekarang. Ya, misalnya mahasiswa atas nama Astri tadi ada tagihannya, misalnya SPP-nya sekian, yang sudah dibayarkan segini, sisanya segini. Ya, uang alma mater sudah lunas, uang kemahasiswaan sudah lunas, ada orientasi, uang pangkalnya sudah gitu dan yang lain-lain. Dan ini sedang diproses juga oleh bagian keuangan ya. Ada beberapa yang masih dalam proses. Jadi nanti data ini akan terus diupdate sesuai dengan pembayaran yang kalian lakukan gitu. Jadi nanti masing-masing mahasiswa akan tahu berapa sih tagihan saya gitu. Yang belum saya bayarkan itu berapa gitu. Nah, dan terkait pembayaran, kita kan ada beberapa jenis eh, ini ya, jenis pembayaran, ada jenis beberapa jenis skema ya yang ada di kampus kita. Ada yang pakai skema UKT, ada juga yang skemanya SPP, ada juga yang beasiswa gitu. Jadi kalau misalnya konsepnya itu kan kita pembayarannya bulanan, ya bulanan. Jadi ada yang bayar 275 per bulan, ada yang 345 berdasarkan kelasnya masing-masing, berdasarkan tipe kelasnya gitu. Ada juga yang bayar 200, ada juga yang bayar 600 gitu. Jadi pembayaran ini kan kita buka dia secara cicil per bulan. Namun catatannya yang perlu kita ketahui adalah nanti sebelum ujian, tagihan itu yang ada di sini itu harus lunas. Karena nanti kalau misalnya ada tagihan yang belum lunas, maka kartu ujiannya itu tidak bisa diproses gitu. Nah, jadi nanti pembayarannya itu silakan mahasiswa pastikan itu sebelum ujian nanti pembayarannya sudah selesai. Ya, makanya kita sarankan pembayaran itu dilakukan per bulan. Misalnya bulan September 200, nanti bulan Oktober 200 sampai nanti akhir semester nanti dibayar terus sehingga pembayaran nanti selesai gitu. Ya. Ada masanya nanti per semester itu ada 6 bulan. Kalau 6 bulan kan berarti pas ya di pembayarannya dibagi 6 gitu. Namun ada kalanya nanti satu semester itu lima bulan gitu. Jadi nanti jadi nanti eh, pembayarannya itu dipastikan saja bahwa sebelum ujian itu harus lunas gitu. Ya, jadi kalau misalnya dibayar per bulan, ini saya baru bayar 4 bulan, kok udah ujian gitu. Seharusnya kan 6 bulan gitu. Makanya saya sampaikan tadi, dalam pelaksanaannya per semester itu kadang ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, ada juga yang 4 bulan gitu. Jadi pembayarannya itu ditentukan sampai ujian gitu. Jadi kalau sebelum ujian pastikan semua pembayaran ini sudah selesai gitu. Ya, kalau misalnya pas ternyata pelaksanaan kita itu dalam satu semester itu 6 6 6 bulan gitu, berarti kan bisa per bulan itu. Ya. Jadi akumulasi misalnya kalau menggunakan sistem UKT itu juga sama, kita akumulasikan ke 6 dikali 6 gitu. Jadi pembayarannya itu 6 kali pembayaran gitu. Ketika pelaksanaannya itu ternyata oh nggak sampai 6 bulan, cuma 5 bulan nih udah ujian gitu, tetap harus diselesaikan sebelum ujian itu dilakukan gitu. Itu di menu pembayaran kita. Ya, jadi nanti ini beberapa mahasiswa sudah ini sudah selesai untuk penginputan yang kita lakukan. Ada beberapa mahasiswa mungkin kalau misalnya nanti waktu dicek, oh pembayarannya nggak ada, lalu tiba-tiba pembayarannya ada, berarti itu kita sedang lakukan update ya. Kita sedang lakukan update. Jadi sering-sering aja nanti dicek. Kalau misalnya ada ini ya, ada yang ingin dikonfirmasi atau mungkin perlu diklarifikasi terkait pembayaran ini nanti bisa ketemu dengan Ustadz Amri di depan ya, atau bisa juga nanti dengan Bu Surti ya. Jadi kita bisa cek nanti kalau misalnya ada yang salah input atau misalnya sudah melakukan pembayaran tapi belum di sini nanti bisa dikonfirmasi ke kita gitu. Oke. Selain menu tagihan, di sini juga ada menu pengajuan pembayaran gitu. Pengajuan pembayaran ini gunanya apa? Kita bisa melakukan pembayaran secara langsung tanpa harus datang ke kampus ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan virtual account. Ya, misalnya kita mau bayar pakai apa? Pakai lewat Alfamart, lewat Indomaret, atau BNI, BRI, Mandiri dan yang lain-lain. Jadi pembayarannya itu bisa melalui
melalui platform yang ada di sini, apakah Alfamart, Indomaret dan yang lain. Misalnya kita bayar melalui Alfamart gitu. Pembayaran apa yang mau kita bayar bisa dilihat di sini. Ya, bisa kita lihat di sini. Misalnya mau bayar uang alma mater misalnya. Oke. Tanggalnya nanti bisa ditentukan tanggalnya, lalu nanti kita upload di sini bukti bayarnya. Sehingga nanti di FO juga bisa di depan nanti di bagian keuangan juga akan bisa memproses pembayaran ini gitu. Ya, jadi pembayaran kita bisa menggunakan beberapa platform yang ada, platform pembayaran yang ada gitu. Oke, lalu terakhir di sini ada menu frekuensi Is. ini masih dalam proses pengembangan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa nanti, misalnya cara melakukan pembayaran Indomaret seperti apa gitu. Nanti kita akan buat keterangannya di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait aplikasi nanti bisa dibaca di sini. Oke, oke. Zoom-nya ini berbatas waktu, jadi nanti setelah ini keluar, nanti silahkan login lagi menggunakan akun link yang sama, kita buka sesi tanya jawab gitu untuk pertanyaan terkait sistem ini, lalu terkait slide-slide yang saya sampaikan tadi. Untuk slide tadi nanti saya kirimkan ke grup ya, untuk slide yang saya tampilkan tadi, saya kirimkan di grup. Nanti ketika Zoom ini sesi satu ini selesai, nanti silakan login lagi menggunakan link yang sama. Nanti kita buka diskusi gitu, tanya jawab terkait penggunaan ini.